Sunho tiba-tiba meninggalkan arena pertandingan untuk melihat laptop yang berada di asramanya. Dan saat Dongman ikut mengejarnya, tiba-tiba tangannya dipegang oleh Juljin. Kehadiran sahabatnya itu tentu saja membuatnya sangat terkejut. Apalagi setelah Juljin menceritakan jika dirinya dipindahkan kapten ke Universitas Kepolisian. Sunho menemui Dongman dan mengatakan jika ia telah kehilangan segalanya akibat penyelidikan ini. Saat itu ponsel Dongman bergetar dan jatuh ke lantai. Saat mencoba mengambil ponselnya, Dongman menemukan alat penyadap di bawah meja kerjanya. Dongman mengatakan kepada Sunho bahwa ini adalah perangkat penyadap buatan sendiri dan jangkauan komunikasinya hingga 3 km. Kecurigaan mengarah kepada Profesor Go. Di situ Sunho meminta Dongman untuk lebih bersabar. Dongman melepaskan lengan Sunho dan alat sadap yang dia pegang terlepas dari tangannya dan terjatuh di jalan. Saat mereka berdebat dengan keras, mobil Hyukpil melewati gerbang utama. Ia melindas alat penyadap itu, sehingga ini membuat keduanya merasa hancur. Setelah itu, Sunho sendiri merasa khawatir akan keselamatan keluarganya. Karena terbukti bahwa ada seseorang yang datang ke kamar asramanya merusak foto keluarga dan mengotak-atik laptopnya. Sunho meminta agar mereka menyelidiki Juljin juga, namun Dongman justru tersinggung. Saat di dalam ruangan, Sunho bertemu dengan Kang Hee. Dia bertanya mengapa Sunho kabur saat perlombaan lari. Pemuda itu kemudian berbohong bahwa ia mengalami sakit perut yang tidak tertahankan. Dongman menaruh curiga kepada Profesor Go, sedangkan Sunho justru menaruh curiga kepada Juljin. Tentu saja ini mengganggu pikiran Dongman. Ia kemudian memutuskan untuk menemui Profesor Sang-hak. Diketahui jika pimpinan Akademi Kepolisian itu sangat ahli dalam investigasi sidik jari. Dongman ingin mengetahui orang yang masuk ke kamar Sunho. Ia pun kemudian mengambil remote TV yang berada di restoran Profesor Go. Bukan itu saja, ia ternyata juga mengambil tempat minum yang pernah disentuh oleh Juljin. Setiap melihat Kang Hee sedih, Sunho pun merasa bersalah. Sebelumnya, Dongman meminta kepada Profesor Sang-hak untuk memberikan cuti akhir pekan kepada seluruh akademisi. Bumtae yang telah mendengar pertama kali bocoran dari berita ini langsung memberitahukan kepada teman-temannya. Sementara itu, sebagai orang baru, Juljin memperkenalkan diri di hadapan Hiso dan Hyukpil. Dongman menemui penjaga untuk meminta rekaman CCTV kampus, namun sayang sudah dihapus. Saat akan menemui Dongman di kantornya, Sunho justru bertemu dengan Juljin yang baru keluar dari ruangan itu. Mereka kemudian sempat berbincang-bincang sebentar. Namun tampaknya Juljin menampakkan raut wajah yang aneh. Profesor Go mengatakan jika ia menduga jika Dongman dan Sunho adalah teman dekat. Malam itu Sunho sedang tertidur. Ia pun bermimpi didatangi oleh Juljin dan ia pun dicekik. Setelah terbangun, ia pun merasakan firasat jika kasus yang ia tangani berhubungan dengan Juljin. Keesokan harinya, para siswa menerima tiket cuti khusus akhir pekan. Semua telah membuat rencananya masing-masing, termasuk para profesor. Sementara Bumtae dan Junwook merahasiakan rencana mereka. Dongman sengaja menunggu Sunho karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Akhirnya sebelum pergi, Sunho meluangkan waktunya untuk menemui Dongman. Semua siswa naik shuttle bus dan pergi. Namun Kang Hee justru turun untuk kembali mengambil emas yang diberikan ibunya yang ada di asrama. Dongman merasakan kekhawatiran pada Sunho dan keluarganya. Untuk itu ia menghapus informasi kontak tentang Dongman dari handphone Sunho. Itu artinya Dongman memutuskan untuk mengeluarkan Sunho dari penyelidikan ini. Di luar Sunho marah dan dia menendang tong sampah. Kang Hee yang melihatnya pun justru membantunya menendang tong sampah itu. Itu nampaknya wujud kekesalan Kang Hee kepada Sunho. Sementara itu, Dongman dan Juljin minum kopi bersama. Namun setelah Juljin pergi, Dongman tampak berpikir. Sunho berniat menemani Kang Hee untuk menyaksikan sidang ibunya. Tampak Dongman membeli beberapa minuman. Namun ia kepergok oleh Hisu. Hingga akhirnya wanita itu pun ingin ikut Dongman kemana ia pergi. Adegan kemudian berpindah ke pengadilan. Di sana Kang Hee merasa tidak nyaman karena terus diikuti oleh Sunho. Sambil kesal, Kang Hee pun akhirnya menendang kaki Sunho. Dalam sidang tersebut, diceritakan bahwa ibunya Kang Hee mengakui jika ia terlibat dalam perjudian.
Namun ia bersikeras menentang tuduhan yang mengatakan ia membuka praktik perjudian. Saksi yang dihadirkan terkesan mengada-ada, itu membuat ibu Kang Hee sangat marah. Kang Hee pun merasa sedih dan malu. Tiba-tiba Sun Ho datang untuk menenangkannya. Padahal di situ ada Min Gyo, namun Sun Ho merasa tidak peduli. Dalam persidangan, Sun Ho mengenali logo perjudian yang menjerat ibunya Kang Hee. Hal itu membuatnya ingin melanjutkan investigasinya bersama Dongman dan berharap hal itu bisa membantu ibunya Kang Hee. Ibunya Kang Hee menoleh ke arah putrinya dan mengakui jika ia memang pemain, namun ia tidak membuka praktek. Di luar, Min Gyo memperingatkan Sun Ho untuk tidak dekat dengan Kang Hee lagi. Namun lagi-lagi Sun Ho merasa tidak peduli. Ia justru terus mengikuti kemana Kang Hee pergi. Sun Ho kemudian mengatakan kepadanya jika ibunya tidak mungkin berbohong. Tanpa diduga, Kang Hee juga berpikiran demikian, ibunya tidak pernah berbohong. Dongman menemui Hyuk Pil saat ia memancing untuk mengajaknya minum. Namun tampaknya minuman itu justru dihabiskan oleh Hisu. Dongman sebenarnya ingin menceritakan masalah yang ia hadapi, namun ia ragu-ragu. Diam-diam Junwook mengajak janjian seniornya. Namun yang terjadi sungguh sangat lucu karena Bumtae juga melakukan hal yang sama. Hingga akhirnya mereka bertiga pergi minum bersama. Di hadapan sang senior mereka terlihat akur, padahal di belakang mereka saling menyalahkan. Saat Kang Hee hendak membeli tiket untuk pergi ke kampung halamannya, semua tiketnya telah habis terjual. Dia mencoba menghubungi temannya namun sibuk untuk menjawab panggilan. Sun Ho kemudian menyarankan dia menginap di tempatnya sebab rumahnya dekat. Saat mereka tiba, Sun Ho mengira ayahnya dalam bahaya. Sebab ayahnya itu tidak berada di rumah, sedangkan handphonenya tertinggal. Kang Hee tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia hanya mengikuti Sun Ho keluar yang sedang memanggil nama ayahnya. Hingga akhirnya sang ayah kembali dari membeli bahan-bahan. Di rumah, Kang Hee melihat-lihat foto keluarga Sun Ho. Dan karena akan menginap, Sun Ho meminjamkan kaosnya untuk Kang Hee. Melihat ayahnya menerima Kang Hee dengan sangat baik, Sun Ho merasa senang. Sedangkan di sisi yang lain, Kang Hee sendiri cepat beradaptasi. Ia terlihat berbincang-bincang dengan ayah angkat Sun Ho itu. Sambil menyiapkan makanan, mereka berdua membicarakan mengenai Sun Ho. Dan tak lama dari itu, Sun Ho pun kembali. Ia pun bertanya kepada ayahnya apa yang telah ia ceritakan. Tiba-tiba Kang Hee hatinya mulai melunak, ia pun mulai tersenyum. Setelah itu, Sun Ho dengan malu-malu menawarkan kamarnya untuk dipakai menginap. Reaksi dan sifat Sun Ho membuat hati Kang Hee hangat menyadari jika dia tumbuh dari keluarga yang penuh kasih sayang. Meskipun begitu, Kang Hee belum mengetahui jika Sun Ho hanyalah anak angkat. Di kamar sebelah, Sun Ho ditanya ayahnya apakah ia sudah mengungkapkan perasaannya. Sun Ho mengaku jika ia masih takut. Ia menambahkan jika saat ini ia hanya fokus untuk keselamatan keluarganya. Sang ayah kemudian memberikan nasihat untuk Sun Ho agar ia melakukan apa yang ia yakini. Sun Ho akhirnya memutuskan untuk melanjutkan investigasi. Sementara itu, Dongman tidak mengaku kepada Hyuk Pil jika ia bekerja sama dengan Sun Ho. Dia mengaku jika hanya mengajari pemuda itu cara investigasi. Keesokan harinya, Sun Ho dan Kang Hee pun kembali ke Universitas Kepolisian. Sun Ho meminta maaf karena pergi di tengah pertandingan olahraga. Ia pun mengaku tengah berada dalam sebuah investigasi bersama dengan Dongman. Meski demikian, ia masih belum bisa menceritakan kisahnya secara lengkap. Tak hanya itu, Sun Ho mengatakan bahwa mungkin investigasi yang sedang dijalaninya bisa membantu ibunya lepas dari tuduhan yang salah. Setelah itu, Sun Ho pun mengatakan kepada Kang Hee bahwa ia ingin kejelasan hubungan keduanya usai kasus yang tengah diselidikinya bersama Dongman menemukan titik terang. Di akhir episode, dosen forensik mengatakan bahwa sidik jari yang ditemukan di laptop Sun Ho sama dengan sidik jari yang berada di botol minum Juljin. Hal ini membuat Dongman diambang kebingungan. Nah, gimana? Pasti kalian dibuat penasaran siapa pelaku sebenarnya. Untuk itu, jangan lupa tonton terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.